Kita sekarang lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Sebagaimana kita buat ke rumah itu harus lewat jembatan. Sama, kita pengen ke surganya Allah juga ada jembatannya. Dunia. Di dunia dititipin harta, hartanya di jalan dia dapat pahala, jadi bisa sedekah. Dititipin ilmu, ilmunya jadi dia dapat ladang pahala, karena dengan itu dia bisa ngajar alif batasa. Kalau nggak ada titipan bekal jembatannya, kita gimana nyampeinnya? Mau sedekah, duitnya nggak ada, nggak jadi. Mau ngajar, ilmunya nggak ada, nggak jadi. Berarti perlu jembatannya kan? Cuman kalau terlalu gampang stres, sederhana. Mungkin karena kita terlalu sibuk-sibuk bagusin jembatannya, lupa bagusin rumahnya. Pantesan ngambek. Karena terlalu sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Gitu sih. Kemana wae atuh mang? Ya. Kalian jalan-jalan, berhenti di rest area. Kalau punya duit kan bisa jajan apa aja. Sekalian deh beli mie instan 5 kardus, beli beras 5 karung. Begitu nyampe pintu keluar, ada tulisan, yang dibeli di sini cuman boleh dimakan di sini. Ya, tahu gitu nggak jajan banyak. Tapi tepat seperti itu Nabi mengibaratkan hidup kita. Kita seperti lagi berjalan di perjalanan panjang, terus neduh sebentar di bawah pohon. Jadi dunia teh gitu kata Nabi. Ibu jalan jauh nih, teteh, jalan jauh. Neduh di bawah pohon. Enak, nyaman. Tapi kalian bakal beli sofa sama TV nggak buat ditaruh di bawah pohon itu? Enggak, ada lewat. Seperlunya ada. Sekali lagi bukan nggak boleh punya. Ya silakan. Ya. Ada kok yang beli sofa untuk orang-orang tersayangi. Ya silakan dibagikan dulu ya, biar fokus. Enggak. Mau saya bantuin Pak? Enggak. Ya. Ya udah izin ya. Bentar ya, nungguin ada yang bagi makanan. Sudah, lanjut. Makasih, jadi jalan rezeki, alhamdulillah. Ya, gitu, ya. Jadi nikmat itu apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Musibah itu kebalikannya sederhana. Apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya kita suka, naik jabatan, dapat bonus dan lain-lain. Ya. Kita udah pada nikah belum? Ada yang udah nikah? Yang belum, Cung? Ya, tenang ya. Saya bukan pengen nafkahin ya, cuma nanya aja. Ya. Berarti ambil contohnya yang udah nikah aja ya. Yang udah nikah misalkan di WA sama suaminya. Istri. Iya, boleh kan manggilnya Iya, bukan bukan. Iya. Dijawab dong kalau dipanggil suami. Ada apa, Su? Suami. Jangan suzon, teteh. Nggak boleh. Jadi begini, Iya, Su. Kayaknya uang belanja harus naik, Berapa, Su? Insya Allah 200 juta. Per 1 dekade ya? Insya Allah 200 juta per minggu. Gampang ya nyenengin perempuan ya Pak. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Iya. Teh, uang jajan 200 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Kan tadi udah dibilang ya. Ulangi. Uang belanja 200 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ya. Bisa nggak jadi nikmat? Bisa. Kalau semenjak duitnya tambah banyak juga pahala dan kebaikannya. Ya. Bisa jadi musibah nggak duitnya? Bisa kalau dipakai maksiat. Banyak maksiat berbayar loh. Iya. Judi harus ada modalnya.
Beli narkoba ada harganya, prostitusi ada biayanya. Mana ada yang mau gratisan? Ya. Ada sih yang mau, yang dipacarin jangan rugi ya. Nah, nggak modal lagi di semak-semak garatel. Harate. Ya. Maka begitu sama ya. Tinggal kita mau jadiin apa nih? Jadiin nikmat bisa, tapi jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Sederhana, enak. Ya. Karena kalau belum kayak gitu susah bahagia nanti. Bahagianya nanti nunggu udah punya harta. Bahagia nanti ketika udah punya harta nih, ganti lagi. Bahagia nanti kalau udah terkenal. Udah terkenal dan udah kaya nih, bahagia nanti kalau udah menjabat, masuk polatak politik. Ya udah, ya. Repot sendiri, ya. Bukan nggak boleh punya, sekali lagi. Teteh pengen tetap jadi orang kaya, Bapak, silakan. Tapi udah meninggal nggak ditanya saldonya berapa, ya. Ditanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Punya 18T aman gak kok? Asal dapatnya dari kebaikan, dipakainya buat kebaikan, aman. Daripada punya duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat. Lejet, etam asli. Nggak semasa etik, lejet, jangan. Ya. Dulu, ini nasihat orang Cina ya. Kalau emang kita pengen ngelakuin ini, nggak bisa ambil hikmahnya aja ya. Bukan untuk diikuti. Kalau emang pengen lakuin bisnis haram, gede-gede sekalian. Ya. Karena kalau misalkan udah mah dapatnya sedikit, haram, mancur, udah buat apa? Ya. Jadi yang main kaya, mangga silakan. Tapi kayaknya kalau mau jujur, secapek-capeknya kalian kerja di sini nggak akan lebih kaya dari koruptor juga. Ya. Betul. Cuman mereka mah hancur di hadapan Allah. Kalian jadi amal soleh. Setiap suapan yang akhirnya dia salurkan ke anak-anaknya, setiap SPP yang terbayar, ya, setiap tetes serum skincare yang kau belikan untuk istrimu, kehitung insya Allah, ya. Tapi kalau bisa irit-irit ya mah, begitu, ya. Teteh pengen viral, mangga. Tapi ya sama, meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Karena popularitas cuma alat buat ngenalin Allah aja udah, bukan buat mengagungkan diri sendiri. Ya, pintu surga memang ada banyak, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Apalagi kalau centang birunya beli. Follower 100.000 yang komen 2. Tahuan, jadi julid, jangan, astagfirullah. Ya, enak jadinya, sederhana. Masa lalu nggak bisa pilih. Kalau bisa milih, mungkin pengen terlahir di keluarga yang ini, di keluarga pengen di mana, pengen di sini. Tahu-tahu jadi orang Cilegon. Sampai pernah ada yang ngelihat itu tuh, ya, diposting sama istri di story. Ya. Ketika malaikat maut bertanya tentang amalan di gerbang-gerbang setelah mati, diparodiin, terus kita ngasih KTP WNI, warga negara Indonesia, langsung dikasih lolos. Astagfirullah. Itu agak lebay sih, ya. Ya, banyak yang harus diperbaiki di negara kita ini. Tapi kalau kita pengen bicara jujur, Islam pernah berada di masa yang berat juga kok, ya. Sehingga kok di Andalusia runtuh itu di 1429 segitu kok ya. Nanti koreksi kalau kau salah ya. Itu di saat itu mereka ketahuan punya mushaf, Pak, nyimpan Quran. Itu diseret pakai kuda sampai mati, mayatnya digantung di tengah kota. Kita ngaji gampang. Quran punya, nggak cuma yang di mushaf, ada yang di handphone. Nggak ada larangan. Ya. Iya, bukan berarti ngilang, bukan berarti juga harus tutup mata. Memang banyak yang harus diperbaiki, karena kebayang pun dan harusnya kaya sekali negeri ini. Cuman ya kekayaan sebesar apapun gak akan cukup bagi mulut yang serakah. Ya. Tapi ya
keuntungan juga lah jadi ladang amal. Kalau ngelihat kezoliman tuh alhamdulillah bukan saya yang jadi penjahatnya ya Allah. Ya. Karena kalau mau jujur yang rugi mah bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Ya. Nggak bisa milih mau terlahir keluarga yang mana. Ada yang terlahir tidak di keluarga orang kaya, terus di usia 15 tahun putus sekolah. Bukan karena malas, tapi karena orang tuanya meninggal gimana? Jadi nggak ada yang biayain. Maka mau nggak mau dia mulai kerja di umur 15 tahun. Kerjaan pertamanya ternyata nyuci piring di warung nasi Padang. Digaji berapa kok? Nggak digaji pakai duit, gajinya pakai nasi, sehari dikasih 2 porsi. Sekalian ambil di dapur silakan. Ya. Tapi pemuda ini punya sesuatu yang spesial ternyata. Dia beres makan, perlu tisu, minta ke si bosnya. Bos, boleh minta tisunya nggak? Kata bosnya teh, ambil aja deh, orang cuman tisu selembar, nggak usah bilang, tenang aja. Nggak bisa dong bos, kan bos beli tisunya buat pelanggan, adanya juga di meja pelanggan. Saya kan bukan pelanggan, saya mah yang kerja. Kalau saya ngambil tanpa seizin bos, berarti saya nyuri bos. Diam si bosnya, cuma dalam hati ngebatin, ya ada pemuda kayak begini, selembar tisu aja nggak berani nyolong. Di saat kita nemu colokan dikit, lobet nyolok, nggak tahu punya siapa itu. Listriknya nggak ikut bayar. Giliran HP-nya full, dipakai main slot lagi, rusak. Ya, nggak semua. Di film azab doang itu mah. Terus, apakah dia udah jadi orang hebat? Belum, SMP aja nggak lulus. Banyak ilmu yang tidak dia tahu. Cuman kan ternyata ada dua ya, ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Kalau dalam bahasa Sunda ada yang namanya bodoh alewoh, bodoh katotoloyo, pernah dengar? Kalau yang ignorance, dia tahu dia bodoh, justru karena tahu bodoh jadi nanya melulu. Jadi pengen belajar, jadi penasaran. Ya, ignorance. Stupidity, ini yang repot. Nggak semua bodoh, nggak ngerasa bodoh. Dikasih tahu ngambek, so tahu lu ngajarin gua lu. Hah? Padahal yang lebih sering lapar dan mikirin cicilan dia. Wah ini repot nih urusan sama yang kayak gini. Maka si pemuda ini belajar. Lama-lama diajarin naik motor, bisa nganterin pesenan, bisa masak nasi. Dan namanya ngeliatin kokinya masak tiap hari, tahu bumbunya, nyobain masak, gagal berkali-kali. Cuman bertahun-tahun masa gagal terus, nggak berhasil-berhasil. Akhirnya punya rasa yang sama seperti yang dihasilkan si koki utama. Jadi bisa masak. Bisnis, namanya dagangannya enak, karyawannya nggak ada yang nyuri, bosnya nggak main slot, pasti maju, istilah. Maka ketika harus buka cabang baru, si bos daripada nyari orang lain yang nggak tahu jujur atau enggak, ini ada pemuda nih yang seumur hidup kerja sama dia dari awal kerja sampai hari ini udah bertahun-tahun, jangankan nyolong, selembar tisu aja nggak berani ngambil kalau nggak izin. Masa iya nggak dikasih kesempatan? Dan di hari ini si pemuda itu udah punya 8 restoran nasi Padang sendiri. Apa dia bisa milih pengen terlahir di orang tua yang mana? Enggak. Tapi yang udah dikasih privilege di orang tua yang udah dari sononya kaya, yang hancur juga ada. Ya. Maka pilihan nih kita nih. Kalau dulu nasihat untuk anak sekolah, ada guru nasihatin anak-anak sekolah kayak begini. Nah, keraslah sama dirimu nak. Karena kalau kamu keras sama dirimu sendiri, nanti dunia yang datang dengan lembut bahkan nunduk di hadapanmu. Tapi kalau kamu lembek sama diri kamu sendiri, nah, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak jujur, nanti dunia yang akan datang dengan keras ngehantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Ya bisa lah, keras. Nah, kita hari ini tergantung dulu kita ngapain. Kita di masa depan juga tergantung hari ini kita ngapain. Ya. Sila. Tinggal pilih mau ngapain. Jadi orang tua bisa milih, pengen ngewarisin luka, kita pasti punya luka di masa lalu. Sekarang kita punya medsos, bisa baca banyak ilmu parenting. Ya, orang tua zaman dulu gimana nggak tahu. Ya. Harus makasih makan nutrisi apa, yang penting ini anak makan, nggak peduli. Oh, yang penting kenyang.
Ternyata kita sekarang udah jadi orang tua, oh yang penting DHA-nya, yang penting tuh tahu ilmunya. Zaman dulu mana tahu DHA segala macem. Ya. Pokoknya kasih yang ada. Ya. Anaknya mau syukur, enggak ganti cari yang lain sampai dia mau. Ya. Punya luka pasti, tapi kita bisa milih mau ngewarisin luka itu atau enggak. Ya. Kemarin kita baru potong kurbannya. Dan kisahnya kan pasti banyak tentang Nabi Ismail alaihissalam. Yang lahir nggak didampingin ayahnya. Orang ditaruh di padang pasir, tandus. Yang kalau mentalnya mental pengeluh, suami macam apa ninggalin kami di sini. Ya. Dan bisa warisin ke anaknya. Nah, asal kamu tahu ya, bapak kamu tuh buruk. Ninggalin kita di sini. Pada bapak macam apa itu? Apa ngomong kayak gitu? Enggak. Bisa jadi Nabi Ismail AS bertemu dengan anak-anak lain, ay kamu punya bapak, aku mah sekarang kok nggak ada sih? Pasti nanya ke mamanya. Cuman ya ibu memainkan peranannya. Nah, ayah kamu lagi berdakwah, beliau orang hebat, kesayangan Allah. Mungkin dia sekarang lagi nggak di sini, tapi yang sedang beliau perbuat di sana berdakwah bisa jadi bekal kita untuk kelak dikumpulkan di surganya Allah. Nah, doain beliau ya. Mudah-mudahan kamu jadi anak hebat seperti beliau. Tutup lukanya. Tapi juga naudzubillah kalau kita memilih pengen mewariskan, loh anak gak minta lahir loh. Ketika lahir dia punya hak untuk dapat kebaikan. Terus kita malah jadikan pelampiasan dari luka kita. Nih ya, kamu tuh nggak tahu, capek, tahu nggak tuh bapaknya begitu. Anak tiap hari yang didengerin keluhan emaknya. Terus kita berharap dia jadi orang hebat gimana? Punten ya. Bahkan banyak sekali masalah seperti mohon maaf kemiskinan itu bisa diwariskan. Iya, bisa jadi dia emang orang baik. Bisa jadi dia juga jago, rajin ibadah. Tapi kalau ngasih ajaran ke anaknya, nah, kamu tadi bilang mau apa? Mau usaha jualan itu? Gak usah mimpi, nah. Kita tuh orang miskin. Jangan mimpi yang aneh-aneh. Udah, yuk ikut mama ngamen di lampu merah. Serius loh. Baru bermimpi aja langsung dihancurin sama orang terdekatnya. Ya. Terus giliran lapar, bukannya sibuk ikhtiar, sibuk kerja, sibuk ngapain? Ini salah pemerintah, Nina. Ini salah orang kaya itu. Kita miskin bukan salah kita. Kita harusnya minta dikasih. Kalau nggak ngasih dia pelit. Ini dunia, ini Allah yang jahat sama kita. Satu-satunya yang nggak pernah dia salahin cuma satu, dirinya sendiri. Itu terwaris loh. Beruntung tahu-tahu nanti dia ketemu orang baik yang pikirannya positif, yang tahu ilmu. Ya. Jangan warisin luka ya. Bismillah. Toh lukanya bisa jadi gara-gara itu kita pulang ke hadapan Allah dalam keadaan bersih. Kalau suka ngebayangin suatu saat nanti kita mati, terus lagi sama-sama antri di pengadilan Allah. Sambil ngeliatin dari belakang, dari antrian belakang ngeliat, aduh, itu orang hukumannya parah amat teh. Bro, dosana naon eta? Dosanya gini kok. Aduh, mana gua juga pernah lagi waktu hidup. Mana belum tobat. Gimana nih gua nih? Pas giliran kita yang masuk pengadilan, tahu-tahu ada suara lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu jadi sandwich generation. Udah membuat ngurus rumah tanggamu sendiri, cita-citamu sendiri, tapi kamu rela kehilangan itu untuk orang tuamu. Dan kamu di dunia sabar ngadepin suamimu main slot melulu. Kan di dunia kamu sadar berapa tahun kamu ingat dulu menanti keturunan berapa lama, tapi tetap nggak pernah menyerah di hadapan Allah. Kau pikir sia-sia? Enggak, enggak. Kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti yang paling ngalangin kita ke surga dosa kita sendiri. Suatu saat kalau kita berhasil nyampe sana, mungkin bisa jadi bukan ibadah kita tuh. Terus karena apa dong kok? Bisa jadi gara-gara sabarnya kalian ngadepin hidup di dunia. Iya, yang lain mah enak. Memodal usaha apa tinggal dimodalin bapaknya. Tapi kan gak semua bisa kayak gitu. Ada yang baru ada duit sedikit,
adiknya minjem, ibunya minta beliin ini, anak istrinya sakit. Ya Allah. Ya. Tapi kamu ridho ngadepin itu semua? Nggak ada yang sia-sia. Kalau pengen nyampe surga ngandelin ibadah kita kan malu. Saya sholat kok. Yang mana? Yang sering lupa rakaat itu. Yang zuhurnya 2:30. Yang asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Tapi saya istiqomah kok. Istiqomah kuliah kulhu kan. Kemarin ganti kok. Iya, ina atau ina kan. Tadi saya sujud lama kok waktu az-zuhur kok. Karena mikir kan abis ini tasyahud apa berdiri, lupa kan. Ya. Tapi tetap ikhtiar, berusaha. Nggak ada di Islam, nggak ada namanya pasrah. Adanya tawakal. Apa bedanya tawakal sama pasrah? Tawakal hasil gimana Allah, tapi ikhtiar maksimal. Pasrah ya udah, tenang ada Allah, tapi nggak ngapa-ngapain, salah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Bahkan kita harus mencegah kezoliman, ya, karena Islam nggak pernah nyuruh kita jadi soleh sendiri, tapi harus juga ngajakin orang jadi soleh. Masalahnya kalau ngajakin orang buat jadi soleh, pasti akan ada yang nggak suka. Kita sekedar baik sendiri nih, orang suka. Ngelihat temen nyuri misalkan, naudzubillah, kita diem, yang penting saya soleh sendiri, udah dia nanti ada tanggung jawabnya. Ya kena nanti, bisa jadi kita ikut ditraktir sama dia. Tapi kan Islam nyuruhnya harus ngajakin orang jadi soleh. Akhirnya kita ngingetin, bro nggak boleh gitu, itu teh namanya nyolong. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Ha? Udah. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah disuruh ngubah orang ya. Jadi begitulah, selamat menjalani hidup kita bukan di tempat tinggal inilah, ini mah di tempat meninggal, ya. Dari tadi saya masuk sampai duduk di sini, saya liatin wajahnya satu-satu, ini wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini kelihatannya. Iya kan? Iya. Tapi kadang kalau lihat senyumnya kayak yang surganya sudah pasti ya. Tapi nggak tahu, bisa jadi malamnya tahajud sambil nangis, di kantor mah tetap senyum, ya, Masya Allah. Ya udah, istilah nggak ada yang sia-sia. Yang penting jadi amal soleh. Ya kita lagi ngumpulin itu. Bahkan kalau bisa setiap kali kita diminta memperkenalkan diri, ya kita panggil narsum atau siapa, atau kalian misalkan ditanya perkenalkan diri, coba nih tolong perkenalkan siapa diri. Kan kita suka jawabnya apa? Oh saya insinyur yang bangun jembatan itu. Oh saya dokter di rumah sakit itu. Oh saya manajer di cabang yang itu ya. Jawabannya kan biasanya begitu ya. Tapi jangan lupa kita punya satu persamaan status. Siapa kamu, tolong perkenalkan diriku. Ya, salam kenal, saya hamba yang lagi nunggu mati, sambil lagi nyiapin bekal buat hari mati tersebut. Sambil nyiapin bekalnya, mudah-mudahan bisa jadi ayah yang baik bagi anaknya, istri yang baik bagi suaminya, anak yang baik bagi orang tuanya. Itu status kita semua, ya. Surat 19 Maryam ayat 93. In kullu ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi, dia akan datang kepada Allah. Atir rahmani abda, dia akan mendatangi Allah yang Maha Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Ya, sekarang pernah lihat ini enggak? Parodi anak TK yang karnaval gitu. Nanti ada yang pakai baju sorban, oh dia kiai. Nanti ada yang pakai baju seragam gitu, oh dia Jenderal Sudirman. Nanti ada yang pakai jas putih sama stetoskop, oh dia dokter. Jadi kita ngeliatinnya lucu. Ya gitu, persis dunia tuh kayak gitu. Ya. Gitu. Apapun bajunya itu pakaiannya, nyampe rumah mereka ya anak kok, ya udah gitu. Lucu. Ya sama sekarang kita juga nih. Ada yang jadi
direktur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi konglomerat, sama. Nah, tapi nanti pulang ke hadapan Allah statusnya sama. Hamba juga, dan itu semua ya lagi bagi-bagi peran aja tuh, kamu lagi jadi itu. Siapa yang paling berhasil? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak duitnya, tapi yang paling banyak amal solehnya. Lagi ngumpulin bekal untuk pulang. Maka bismillah, jangan sia-siakan waktu sedikit pun, karena aset kita yang paling berharga teh waktu dah kalau mau jujur. Kan bisa kok dapat pahala dari harta. Allah nggak izinin dia punya waktu sempat sedekah, nggak sempat jadi pahala berarti duitnya. Kan ilmu juga bisa kok jadi pahala. Iya sih, tapi ya kalau Allah nggak ngizinin dia sempat ngajar, nggak sempat jadi pahala. Jadi aset kita yang untuk bisa ditukar jadi bekal pulang, kalau mau jujur waktu doang. Yang paling utama ya. Dan makin kesini kalau mau jujur makin sedikit. Yang dirayakan setiap tahun kan, iya sih angka umurnya tambah, tapi kalau mau jujur kan sekaligus juga kuotanya makin menipis. Makanya salah satu ini pendapatnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengutip ada 4 hadis yang jadi pilar akhlak. Salah satunya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari baiknya iman atau Islamnya seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kata kasarnya gini, kalau kita pengen ngelihat ini orang Islamnya benar nggak ngaji atau enggak, akan kelihatan dia ninggalin sesuatu yang nggak manfaat. Jangankan dosa, jelas nggak akan mau. Karena dia sadar betul, ini mati bakal, pahala perlu. Dan satu-satunya yang aset yang bisa diubah jadi pahala, ya kuotanya berarti berjalan di atas waktu. Di atas waktu bisa sedekah, bisa segala macam, tapi nggak ada waktunya gimana? Nah, waktu kita setiap hari itu makin habis. Gitu. Makanya otomatis dia akan mulai mengurangi sesuatu yang nggak manfaat. Ya. Mungkin nggak jadi dosa juga gitu. Cuman ya karena dia tahu, aduh, kayak mana ya ini, gimana ini, saya bentar bisa jadi nanti malam pula. Ya. Makanya dia mulai sesuatu yang nggak manfaat, udah cukup dulu. Ya, ntar dulu. Dan itu tanda kedewasaan. Lama-lama mulai berhenti main game. Ya. Lama-lama mulai berhenti nongkrong nggak jelas yang sampai jam 3, sampai subuh baru pulang. Yang dilakuin kadang ngobrol, ya kadang julid, kadang gibah, kadang ngomongin ya apa weh, cuaca diomongin, bola diomongin. Anda ya jadi nendangnya ke kiri, udah gak bisa berubah, dah skornya udah tetap, udah lewat, gimana tuh? Bukan gak boleh ngobrol, bukan gak boleh temenan, ya cuman segitu-gitunya loh waktu kita, terus kita gak pakai buat ketaatan, ya rugi, ya. Ditolong sama Allah, akhirnya mulai punya tanggung jawab kan, akhirnya dia jadi mulai bekerja. Bukan udah nggak suka dengan main game lagi, cuman ya waktunya udah habis duluan, nyampe rumah capek. Bisa-bisa lagi sambil nunggu push rank ketiduran, ya. Tahu-tahu AFK, weh. Maka ya waktu nggak ada lagi soal itu. Bekal apa lagi ya tuh, ya. Karena nanti tahu-tahu ada, misalnya kita meninggal nih, tahu-tahu ngelihat itu kan teman saya ya. Perasaan kita lahir tahunnya bareng, sekolah juga bareng, bahkan meninggalnya juga bareng, misalkan sama-sama kecelakaan gitu ya. Misalkan ini mah. Tapi kenapa sih eta mah surganya tinggi pisan nih? Ya ternyata kan perbedaan penggunaan waktu luang ya. Kerjaannya sama, waktu istirahatnya misalkan sama-sama 1 jam nih. Ya. Kita kadang perlu makan, perlu segala macam. Dia karena lagi puasa, jadi akhirnya baca Quran. Jadi otomatis ketika waktu luang dia dipakai untuk sesuatu yang lebih jadi manfaat, ya otomatis juga dong kalau derajatnya beda di hadapan Allah. Ya. Kan sama kayak, pernah dengar analogi kayak begini ya. Kumpulin semua duit seplanet bumi, taruh di 1 ember. Bagiin ke semua manusia, anggaplah ternyata kita di restart. Yang miliaran, diulang lagi dari nol, yang punya banyak utang diulangi dari nol, semua dikumpulin, bagi rata.
Misalkan setiap orang dapat 30 juta. Tunggu 10 tahun lagi akan ada tetap orang yang jadi milioner, akan tetap ada jadi orang yang banyak utang lagi. Tergantung apa? Kita pasti. Ya tinggal mau dipakai untuk apa ini berarti. Ya. Begitu. Habis ya waktunya, Zan? Hah? Oh ya udah. 2 jam lagi? Enggak, habis ini masih ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab enggak? Ibu, Teteh mau tanya jawab atau foto-foto? Hah? Nggak boleh dua-duanya, San. Ya. Begitu, silakan lah. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau barangkali dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol, silakan. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah MC kita, silakan. Nggak apa-apa. Ya, terserah sih kalau pengen cepet 8 juga boleh, cuma nanti biar cepet, saya kan tinggal jawab nggak tahu, beres. Satu dulu silakan. Ya, bentar ya, jawabin yang di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noko aja atau panggil nama juga nggak apa-apa. Nis mau nanya Nis gitu. Jadi tadi yang disampaikan bahwa lebih ke menerima gitu kan. Nah, di sini ya contohnya juga resmi. Gimana caranya? Ya istilahnya kita kan bebaras ini lagi kurang apa? Lagi tidak utuh lah. Gitu. Oh gitu. Ya, gimana caranya nih biar saya sendiri menerima ikhlas gitu, maksudnya seikhlas itu gitu menerima keadaan ini bahwa semuanya ini istilahnya yang diisi semua itu ikhlas itu seperti apa sih gitu dengan kondisi kata itu jangan merasa dizolimi gitu atau seperti apa gitu biar kita tuh bekerja ikhlas terus untuk jadi amal kita juga seperti sih loh. Jadi baik, bismillah. Baik, satu-satu ya, bismillah. Ya kan kita sedih, stres karena tadi kan biasanya salah satunya gara-gara merasa dirugikan. Maka terus berarti solusinya gimana? Ya udah, kita ganti dengan jalan hidup, dengan sudut pandang di mana kita nggak pernah rugi. Ada. Yaitu tujuannya kepada Allah aja. Maaf ya Teh. Teteh udah jungkir balik, ngelakuin segala macam yang bisa Teteh lakuin. Bahkan misalnya kita kan dapat sesuatu tuh nggak cuma dalam bentuk gaji, dalam bentuk bonus, tapi juga dalam tadi amal soleh di hadapan Allah. Ya. Karena ya emang kita hidup tuh ngumpulin itu amal soleh gitu. Yang paling beruntung dari kejadian itu siapa? Ya udah, yang paling jadi amal soleh. Perusahaan walau alam terserah, bisa jadi ada yang ada umurnya. Tahu-tahu industrinya sudah habis. Kita tahu dulu handphone mana ada yang pakai yang sekarang, kebanyakan dulu apa? Nokia, bukan Nokia, Nokia. Tipenya naon, tipe ting. Tapi ya sudah, tidak ikutin perkembangan. Ya serius, ada yang bisa bangkrut. Apakah di dalamnya nggak ada orang yang hebat dan berinovasi? Pasti ada. Bismillah. Tapi ya itu dia, ikhtiar tetap jungkir balik, kita lakuin itulah ikhtiar. Tapi tadi untuk jadi amal soleh, untuk jadi sesuatu di sisi Allah. Karena kalau kita pengen semua jungkir baliknya, kita upayanya kita jadi sesuatu yang pengen sesuai harapan kita, nggak bisa dunia kayak begitu tuh, ya. Apakah semua yang
promil program hamil pasti hamil. Ada yang sampai meninggal nggak pernah sempat ngerasain hamil. Yang semua kerja semuanya bakal ngerasain kaya. Ada yang seumur hidup nggak pernah ngelihat duit cash 100 juta kayak gimana, itu yang di desa-desa. Ya, boro-boro ngerasain punya. Ya. Cuman ya itu dia, ketika dia udah tujuannya ke Allah, nggak ada yang sia-sia, udah bismillah. Selagi udah tujuannya Allah dan ikhtiarnya maksimal, maka apapun yang terjadi insya Allah tetap baik. Enak jadinya, ya. Nah, jadi akhirnya dia berada di titik di mana nggak ada kerugian sama sekali kan dalam hidupnya. Ya udah, ya. Karena kalaupun akhirnya kita berhasil achieve, ya nanti akan kepengen yang lain. Dulu kayaknya bahagia tuh kalau misalkan lulus, begitu lulus nganggur, kayaknya enaknya temen yang kuliah. Begitu kuliah dengan sekian banyak tugas, aduh betapa enaknya nanti kalau udah kerja. Begitu kerja, aduh capek, disuruh-suruh terus, kayaknya enakan buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri, aduh kudu ngegaji, mana lagi sulit, kayaknya enakan jadi karyawan, tetap digaji, mau kondisi kayak gimana juga. Aduh, tetap aja nggak enak nih, udah cobain jualan, udah cobain usaha sendiri, udah cobain kerja. Ah, mungkin saya bahagianya nanti ketika menikah. Menikah? Bu, dulu ibu menikah niatnya pengen bahagia kan? Dulu nikah dengan si bapak niatnya pengen bahagia kan? Terus kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah astagfirullah, jangan gitu ya. Jangan ya. Setelah nikah nggak ada masalah, pasti ada. Dan mungkin kita mikir, kayaknya kita bahagianya nanti ya sayang kalau punya anak, coba punya anak. Yakin nggak ada masalah? Ada yang diuji, tahu-tahu mohon maaf ya, ternyata kakinya begini, ternyata matanya begitu, ternyata perkembangan otaknya begini. Orang mohon maaf ya, yang pada jadi penjahat, koruptor, pemerkosa, tukang sodomi, dulunya juga bayi yang lucu, yang disayang sama mamanya. Tapi kalau Allah pengen takdirin dia jadi ujian bagi dirinya gimana? Dan kita sedang, bukan nggak boleh di sini bahagia teh, cuman emang Allah udah nyiptain tempat bahagia sesungguhnya, surga namanya. Nah kita sekarang lagi di audisi buat nyari tahu siapa yang paling pantas pulang ke sana. Seumur hidup semua yang kita pengen jadi nyata mustahil. Kita pengen ini baik-baik aja, perusahaan ini baik-baik aja, rumah tangga baik-baik aja. Cuman ya karena itu semuanya nggak mungkin sesuai kepengen kita, makanya terus kita gimana? Ya udah semua yang kita lakuin jadi amal soleh di sisi Allah aja. Karena kita pulang bekalnya itu nanti. Dinar dan dirham nggak laku lagi. Satu-satunya mata uang yang berlaku setelah mati amal soleh. Orang yang kita pernah jahatin dia akan nuntut, kita nggak bisa bayar pakai duit, kita bayar pakai pahala, dia transfer ke dia. Pahala kita habis, dosa dia diangkut sama kita. Makanya nanti ada orang-orang yang disebut muflis, bangkrut, karena baru dituntut satu orang, tahu-tahu kok amalan saya udah habis di bawah dia semua, gara-gara mulut kita selalu nyakitin orang. Begitu udah habis gara-gara dituntut orang, nengok ke belakang, aduh masih ada 270 juta orang lagi. Makanya asal nggak ngerti kenapa orang rebutan jadi pemimpin deh. Jadi ya cangkel. Jadi ya udah gitu. Ikhtiar tetap maksimal teteh. Perjuangin sebisa mungkin. Cuman hasil balikin ya Allah. Dan kapan ini jadi goal terbaiknya? Ketika jadi amal soleh di hadapan Allah. Bismillah. Saya sama istri lagi mulai agak khawatir karena mohon doa